Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya, kita berada tepatnya di Desa Cimande, di Kampung Tarikolot. Ya, itu yang saya tahu tentang kampung di sini. Dan pada malam hari ini kita sudah berada di sebuah saung pelestarian pencaksilat Cimande. Dan malam ini sedikit banyaknya kita akan menguak tentang sedikit banyaknya tentang sejarah Cimande bersama Aki Didi. Dan pada malam hari ini kita langsung berbincang-bincang bersama Aki Didi. Mungkin Aki udah siap ya? Insyaallah. Sebelum kita masuk tentang sejarah Cimande, mungkin kita harus mengetahui dulu mungkin Aki Didi ini di Cimande ini sebagai apa dan siapa. Mungkin Aki bisa sedikit banyak menjelaskan mungkin ya profil Aki Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberikan panjang umur dan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalau berbicara tentang profil Aki sendiri, sebenarnya bukan siapa-siapa dan tidak ada yang istimewa di Aki sendiri, tapi karena dengan kita saking cintanya dan kepada salah satu tradisi budaya warisan leluhur kita, kebetulan Aki ini adalah bukan pewaris ya, sebenarnya hanya ketitipan dari orang tua. Jadi kalau profil Aki sendiri, bahwa Aki memang lahir di kampung Bapakan Tarikolot, disinilah ya, Desa Cimande, Kecamatan Saringan, Bogor. Dan dari 8 bersaudara, laki-laki 3, perempuan laki-laki 5, perempuan 3 ya, dari pasangan antara Ibu Epon dan Bapak Ali Sujain. Nah, yang asli dari kampung Tarikolot ini yaitu dari Ibu Eponnya ya, yang punya ayah yaitu Yaji Abdul Hamid. Dan Yaji Abdul Hamid ini adalah salah satu putra dari ayah Haji Abdul Somad. Nah, jadi Aki sendiri adalah salah satu cucu dari Haji Abdul Hamid dan buyut dari ayah Haji Abdul Somad. Itulah profil Aki. Aki dilahirkan tepatnya pada tanggal 11 April 1965 dari satu pasangan tadi dan 8 bersaudara. Dan dari lahir itu perjalanan Aki sendiri dalam melestarikan pencaksilat Cimande dari orang tua sudah dikenalkan sejak usia 7 tahun. 7 tahun itu sudah mulai diperkenalkan oleh orang tua gitu. Jadi sampai detik ini alhamdulillah Aki masih tetap menjaga dan melestarikan tradisi. Jadi tidak ada yang istimewa sekali lagi dari Aki ini sendiri, cuman kita dengan niat ikhlas dan tulus menjaga budaya tradisi Cimande. Itulah profil Aki ya. Jadi tidak ada keturunan misalkan dari Raden atau tidak, ini hanya pasangan hamba biasa, makhluk Allah biasa gitu. Ya, subhanallah, sedikit banyaknya sudah dipaparkan oleh Aki Didi. Dan ada beberapa pertanyaan Ki. Pertama tadi kan Aki menyebutkan Epon, terus Kiai Haji Abdul Somad dan salah satu itu. Yang kami tahu mungkin selama ini bahwasanya Cimande itu sudah menyebar di mancanegara
dan saya sering mendengar salah satunya itu ya Kiai Haji Abdus Somad. Kira-kira Kiai Haji Abdus Somad ini hubungannya dengan Cimande ini apa gitu Ki? Maksudnya apakah seorang kesepuhan atau mungkin siapa gitu, sampai Aki sendiri sampai sekarang juga masih bisa melestarikan dan menjaga amanah dari orang-orang tua tersebut. Baik, memang Cimande ini besar bukan sama orang Cimande, tapi besarnya Cimande oleh orang-orang yang berilmu ke kesepuhan, yaitu tadi yang dikatakan Ayah Haji Abdus Somad. Ya, wallahu alam, apa yang diberikan kepada santri-santrinya atau murid-muridnya yang dari Ayah Haji Abdus Somad sampai ilmu Cimande ini menyebar sampai ke mancanegara. Tapi secara keyakinan kita tidak mungkin ilmu ini akan menyebar ke mancanegara kalau ilmu ini tidak bermanfaat buat umat. Ya, makanya Ayah Haji Abdus Somad ini adalah salah satu sesepuh, salah satu tokoh penyebar dalam ilmu kerja Cimande. Baik, mungkin kita langsung ke pertanyaan tentang sejarah Cimande. Jadi yang pertama pertanyaan kami Ki, sebagai mungkin kita penasaran, soalnya yang kita tahu Cimande ini adalah salah satu aliran pencaksilat secara umum. Mungkin orang tahu bahwasanya Cimande ini adalah salah satu aliran pencaksilat tertua gitu. Jadi sebenarnya kata dari Cimande itu apa sebenarnya dari kata Cimande itu? Dari orang tua, ya, bahwa nama Cimande itu diambil dari arti dan kata Cai Iman Anu Hade. Nah, itu terjadilah manusia itu dari Cai Iman yang bagus, ya, Anu Hade. Nah, nama Cimande sendiri itu sebenarnya bukan nama kampung. Cimande itu adalah nama aliran kali yang mengalir dari hulunya di bawah kaki Gunung Gede Pangrango sampailah ke hilir. Nah, itu. Dan ada bukti kali Cimande, dan filosofi arti dari Cimande sendiri adalah Cai Iman Anu Hade. Nah, itu kita tinggal nanti bisa membedakan kok bisa menjadi Cai Iman Anu Hade, dan tapi dengan ada bukti kali yang mengalir. Nah, itu ya. Mungkin kan tidak semua mengerti dia. Cai Iman Anu Hade itu apa kira-kira? Jadi semua manusia itu lahir sebenarnya dari beberapa unsur. Salah satunya adalah air, ya. Air yang benar-benar bagus, air yang suci, ya. Tidak ada air yang najis. Itu yang menjadikan atau yang menjadinya manusia itu kan. Jadi air yang suci, air Cai Iman Anu Hade itu cai atau air yang benar-benar suci yang menjadi manusia, yang menjadi manusia. Oh, jadi pada intinya manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Ya. Baiklah, mungkin kita masuk pertanyaan selanjutnya, yaitu siapa sih awal pendiri Cimande, Pencak Cimande ini? Di dalam sejarah kita sebenarnya diamanatkan dari orang tua jangan menerangkan sejarah Cimande yang tidak kita alami, tapi kita ambil secara garis besarnya aja, bahwa pada akhir abad ke-16, awal abad ke-17, datanglah seseorang ke salah satu tokoh di sini atau kesepuhan. Yang datang adalah Eyang Kair. Eyang Kair ini di sini menemui wallahu alam apakah saudara
menemui Eyang Ranggawulung. Di mana? Di kampung Babakan Tarikolot. Disinilah kampung Babakan Tarikolot. Nah, Eyang Kair ini menitipkan gerakan, ya, menitipkan gerakan yang dinamakan dengan pencak, tidak menggunakan huruf K, ya, pencak kepada Eyang Ranggawulung. Nah, setelah menitipkan kepada Eyang Ranggawulung ini, Eyang Kair ini berangkat lagi, berangkat wallahu alam kemana. Nah, setelah diterima oleh Eyang Ranggawulung ini tidak langsung disiarkan. Jadi asal usulnya dari Eyang Kair menitipkan gerakan pencak kepada Eyang Ranggawulung. Itu ini perbedaan pencak yang menggunakan huruf K sama pencak yang tidak menggunakan huruf K itu kira-kira apa itu? kalau itu sebenarnya udah kesini ya, itu udah mungkin dengan kemajuan pemikiran manusia sampai orang banyak misalkan bertanya tentang pencak dan pencak, ya. Ada yang menggunakan huruf K dan ada yang tidak. Kalau di dalam bahasa itu mungkin kalau bahasa Indonesia ada menggunakan pencak, ya. Kalau di dalam sejarah Cimande sebenarnya tidak menggunakan huruf K, pencak, ya. Jadi pencak ini 3 huruf yang digunakan oleh bahasa pencak, yaitu 1 pa, 2 nun, 3 ca. Pa-nya adalah patokan, nunnya adalah nolak, ca-nya adalah celaka. Nah, kalau di bahasa yang digunakan pencak itu seluruhnya bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia, bahasa yang nasional. Makanya kalau Cimande ini menggunakannya huruf pencak, bahasa pencak dengan menggunakan huruf K, karena mempunyai filosofi, mempunyai arti tadi huruf satu-satu. Berarti kalau pencak yang tidak menggunakan huruf K itu dalam artinya kalau di dalam sebuah tradisi permainan pencaksilat berarti khusus digunakan untuk orang-orang yang memperdalam tradisi, ya. Karena tadi kan, karena Cimande, kenapa Cimande menggunakan huruf K, tidak menggunakan huruf K bahasanya pencak, karena punya beberapa dasar atau ada dasarnya. Jadi kita menguatkan dan meyakini bahwa menggunakan bahasa pencak tidak menggunakan huruf K mempunyai dasar. Yang satu adalah dasarnya kita selalu dalam tradisi menggunakan gendang, ya, alat itu gendang pencak. Dan yang kedua terutama Cimande ini mempunyai salah satu ciri, ya, yaitu dengan balur pencak. Nah itu jadi punya 2 dasar. Makanya kita tetap akan meyakini bahwa untuk tradisi Cimande kita akan menggunakan bahasa pencak, mempunyai arti, mempunyai dasar. Itu yang digunakan oleh Cimande. Jadi bukan berarti orang mau menggunakan pencak menggunakan huruf K atau tidak itu pun tidak dijadikan sebagai masalah. Silakan gitu kan. Yang penting yang diyakini oleh tradisi Cimande sendiri adalah bahasanya pencak tidak menggunakan huruf K. Adapun yang menggunakan huruf K pencak misalkan, itu silakan gitu kan. Itu mungkin untuk prestasi, untuk nasional dan untuk internasional gitu. Ya. Gini, kalau seandainya ada orang-orang atau siapapun yang mau mengikuti atau ingin belajar tentang pencak Cimande ini, kira-kira persyaratannya yang harus mereka lalui kira-kira apa ya? Sebenarnya tidak berat atau tidak susah, ya. Kalau kita mau belajar atau kita mau tolak ilmu, ya. Karena tolak ilmu itu diwajibkan tentang ilmu Cimande. Syarat yang paling utama adalah kita mendapatkan izin dari kedua orang tua. Itu yang syarat yang paling utama. Yang kedua, nanti setelah mendapatkan izin dari kedua orang tua, malah bila perlu orang tuanya menyerahkan atau sifatnya memberikan restu dan memang menyerahkan kepada gurunya itu, ya, kedua orang tuanya itu.
Nah itu kalau yang lebih abdol ya. Tapi minimal ada izin, ada doa dari kedua orang tua. Nah itu karena sebelum nanti misalkan kepada kesehatan yang lainnya, sebenarnya yang paling utama adalah izin kedua orang tua. Nah bagaimana misalkan kalau orang tua itu sudah tidak ada, minimal kita ziarah dulu pada kedua orang tua gitu. Jadi syaratnya yang paling utama adalah itu. Dan selanjutnya nanti ada setelah sampai di sini misalkan sudah diizinkan sama orang tua, itu tetap aja masih ada persyaratan yang harus dijalankan ya, yang harus dijalankan dan harus kita lakukan. Salah satunya adalah dengan kita mengambil air wudhu ya, kalau kita muslimin ya, mengambil air wudhu, dan kita nanti akan melakukan satu ritual. Ritual ini bukan ritual misalkan yang berlebihan, tapi ritual yang memang itu tidak bertentangan dengan hukum agama ya. Contoh misalkan kita tawasul ya kepada leluhur kita, terutama kita mohon izin, mohon keriduannya, syariatnya kepada leluhur Cimande, hakikatnya kita kepada Allah. Karena yang ada di Cimande ini adalah ilmu Allah semua juga ya. Hanya syariat dilakukan dan disiarkan oleh leluhur. Nah itu teman-teman, sampai pada detik sekarang, dari beberapa pertanyaan saya tadi yang sangat saya senang itu, yang sangat saya yang menusuk di hati saya, yaitu kalau kita mau belajar tentang pelajaran atau memperdalami atau mau mengenal tradisi tentang Pencak Cimande ini, salah satu persyaratannya itu harus ada izin dari orang tua. Walaupun orang tua kita sudah tidak ada, kita setidaknya kita berziarah ke makamnya. Jadi pada intinya harus ada ridho dari orang tua, begitu betul. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Yang kita tahu kalau di Cimande itu ada yang namanya itu pereh, atau juga dikenal dengan bahasa yang umum yaitu kecer. Nah, kira-kira kecer itu atau pereh itu apa ya, kira-kira terbuat dari air apa, atau mungkin airnya khusus didoakan atau seperti apa, dan kira-kira filosofinya seperti apa gitu? Kenapa harus di orang-orang yang ikut di dalam Pencak Cimande ini harus dikecer dulu? Baik, memang itu salah satu syarat. Kata orang tua, siapapun yang mau belajar ilmu Cimande, pangkatnya apapun itu wajib dikecer dulu atau dipereh dan ditalek. Terutama ada ditalek dulu ya, ditalek, setelah ditalek baru itu dikecer atau dipereh. Nah itu adalah salah satu syarat. Setelah tadi syarat utama kita dari izin dari kedua orang tua, doa dari kedua orang tua, dan setelah berada di Cimande kita sholat ini nanti akan melakukan itu, yaitu kita akan melakukan tawasul dan kita ditalek dan juga dipereh. Nah pereh tersendiri itu sebenarnya bukan dari apa-apa, hanya 4 unsur yang berada dalam diri kita sendiri yang digambarkannya. Yang satu adalah air, yang kedua adalah tanah, yang ketiga adalah daun sirih, yang keempat adalah harus ada minimal ada wangi-wangian ya, dari bakaran kemenyan atau apa, itu menggambarkan api ya. Karena 4 unsur itu adalah memang yang menjadi manusia. Ada unsur tanah, unsur air, unsur angin, dan unsur api. Nah, di mana misalkan unsur anginnya adalah dari daun sirih menghasilkan angin. Nah itu jadi agar kita tahu jati diri kita ya, lebih kepada jati diri kita, yaitu 4 unsur yang digunakan oleh Cimande sebelum mengikuti pelatihan atau belajar dasar Cimande. Salah satunya adalah harus ada mengikuti ritual keceran atau yang namanya talek ya, keceran pereh, itu yang harus dilakukan. Ini Ki, antara talek dan
kejar atau itu kan berarti yang lebih utama itu talek ya. Iya, sebenarnya kita setelah tawasulan itu kita ditalek dulu. Ya, talek itu adalah sumpah. Ya, sumpah karena talek itu berkaitannya dengan fondasi jasmani, fondasi rohani. Ya, fondasi rohani. Jadi di situ dalam talek itu ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Ya, yang diperintahkan adalah kita diperintahkan seperti kita taat takwa kepada Allah dan Rasulnya. Ya, nah itu. Yang dilarangnya kita misalkan jangan berbuat zina, jangan berbuat itu. Jadi fondasi rohani, ya, kita fondasi rohani dengan talek. Adapun yang nanti misalkan dengan yang tadi menggunakan media air itu setelah ditalek, karena itu gambarannya nanti itu kita akan ditetes dengan air itu, mata kita, tangan kita, itu kan gambarannya kita agar kita jangan selaku muslim jangan meninggalkan wudhu. Setelah kita berwudhu berarti kita jangan meninggalkan yang 5 waktu. Itu intinya sebenarnya. Bersuci ya, menggambarkan sering bersuci. Sama ini sih, kalau yang saya lihat dari awal pertanyaan sampai ke beberapa pertanyaan, Cimande ini identik dengan agama Islam. Betul. Nah, kira-kira seandainya ada orang yang non muslim atau orang yang tidak beragama Islam ingin mempelajari tentang tradisi Penjat Cimande, apakah itu bisa atau mungkin mereka punya persyaratan tersendiri atau bagaimana? Baik, sebenarnya di dalam talek kita tidak mengharuskan atau tidak hanya yang belajar ilmu Cimande ini orang muslim, karena sebelum di kita ini sebelum ada misalkan Islam itu kan udah dulu masih banyak agama yang lain. Nah, karena Cimande ini sejarahnya, Penjat Cimande ini sejarah Syiar, jadi tidak menutup kemungkinan walaupun non muslim, yang penting dia punya keyakinan, punya agama, itu dipersilahkan untuk mengikuti dan belajar ilmu Penjat Cimande. Karena setiap agama tidak menyuruh kepada kejelekan. Dan harapan kita ke depan, mudah-mudahan dengan ditaleknya, dengan diberikan misalkan itu mudah-mudahan dia itu dengan harapan masuk Islam karena dalam rangka syiar. Baik, nah itu teman-teman ya. Jadi untuk mempelajari tentang tradisi Penjat Cimande ini, ternyata walaupun ada teman-teman mungkin yang non muslim, itu tetap bisa mempelajari tradisi Penjat Cimande. Pertama itu. Yang kedua, dikarenakan kenapa bisa semua orang mempelajari Penjat Cimande, dikarenakan walaupun apapun agama, ras dan bangsanya, semuanya pasti mengajarkan tentang kebaikan. Dan harapan kita mungkin dikarenakan Islam ini adalah agama yang terbaik yang berada di sisi Allah, kita berharap apapun agamanya, mungkin yang selain beragama Islam, mereka dengan adanya ditalek dan mempelajari tradisi Penjat Cimande ini, mereka mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin gitu ya, bisa memasuki masuk ke dalam agama Islam dan mempelajari ajaran agama Islam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ki, siapa ya kira-kira sebagai penggagas awal talek dan Cimande? Baik, karena dari awal dititipkannya oleh Eyang Kair itu ke Eyang Ranggaul itu belum ada talek, ya, baru gerakan. Setelah berada gerakan itu di Eyang Ranggaul, tidak langsung disiarkan. Eyang Ranggaul itu kembali pesantren dulu, pesantren sekian tahun pesantren sampai hampir terlupakan itu. Tapi dengan ada satu mungkin yang namanya dari Allah,
teguran itu kamu punya tugas yaitu menyebarkan Islam. Nah disitulah yang Rangga ini membuat atau menyusun salah satu talek atau sumpah tidak sembarangan, tapi yang berdasarkan kepada kebijakan di dunia, kebijakan manusia banyak, dan juga yang menjadi dasar adalah Al-Quran dan hadis. Itu Al-Quran dan hadis. Makanya talek Cimande ini benar-benar tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, dan tidak bertentangan dengan hukum negara. Itu. Jadi yang menggagas dan yang pertama mengatakan talek itu adalah dari misalnya yang Rangga Ulum. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sebenarnya kan di dalam Cimande itu ada bermacam-macam jurus, dan zaman sekarang itu hampir semua pencaksilat, mau apapun itu namanya, rata-rata jurusnya itu kan gak jauh dari tangkisan, pukulan, tendangan. Kira-kira kalau ciri khas Cimande itu sendiri, jurusnya seperti apa itu namanya? Baik, sebenarnya aliran yang berada di khususnya di Jawa Barat ini yang paling berbeda dalam jurus dasar adalah aliran Cimande. Yang pertama kita jurus dasarnya belajar sambil duduk, ya, dan tidak lepas kalau kita sebagai Muslim tidak lepas dari adab, ya, dan kita harus mengambil air wudhu dulu, ya. Nah, terus kita belajar duduk sambil berhadapan. Nah, sebenarnya kenapa kita belajar sambil duduk? Karena kita mempelajari filosofi atau mempelajari tahapan kehidupan kita sendiri. Kita lahir ke dunia tidak langsung dewasa, tidak langsung misalkan kita pintar atau tetap proses menggambarkan proses hidup manusia, ya. Kita sambil duduk dulu, gitu. Dan disinilah tidak bisa misalkan kita tidak lepas dari belajar duduk dasar Cimande ini sambil duduk, karena begitu kita harus meyakinkan dan harus siap kalau jadi santri Cimande. Barangkali misalkan suruh mimpin tawasul, Cimande harus siap. Suruh membaca manaqib, Cimande harus siap. Kenapa? Karena kita sambil duduk. Karena kalau kita latihan dasar sambil berdiri, tidak ada misalkan orang yang bertawasul sambil berdiri atau bagaimana sendiri. Kita harus siap, ya, itu. Jadi yang paling inti adalah proses manusia dari mulai lahir itu sampai ke dewasa, itulah yang menjadi filosofi jurus dasar Cimande. Yang kedua, Cimande paling unik kalau dikatakan unik dari jurus dasarnya. Diawali dengan tangan ke depan, kiri dan kanan. Nomor 1 jurus dasarnya adalah yang dinamakan dengan tonjok bareng atau tonjok amrek, ya. Itu tangannya antara kiri dan kanan menonjok ke depan. Contoh misalkan kita di sini, ya. Nah di sini kita tidak boleh di sini, tidak boleh sini. Ini ukurannya ukuran kita. Ukuran, ya, orang sholat dari sholat, ya. Jadi kalau misalkan ya ada misalkan kalau misalkan sholat di sini berarti kan itu alay, ya. Kita harus aturan adab, aturan agama, aturan kita tentu. Nah di sini, ya. Nah di sini kita antara kiri dan kanan ini jurus dasar nomor 1, kita ke depan, ya. Nah tidak ada yang pendek sebelah, tidak ada yang tinggi sebelah. Manusia, derajat manusia di hadapan Allah itu sama, satu, ya. Di sini jurus dasarnya berasal dari 2 tangan, ya. Tarik sini, nah sini, kembali lagi. Asal itu jurus dasar. Sekarang kalau jurusnya nomor 2, justru kalau nomor 2 tangannya 1, ya. Nomor 2 tangannya 1, sama gerakannya, balik sini, ya. Kiri, balik sini. Nah
tadi kan unik ya. Iya. Nomor 1 tangannya 2, Dua. nomor 2 tangannya 1. Ini mungkin kalau menjelaskan tentang filosofi jurus Cimande itu mungkin sangat panjang kali ya, kan sakral tadi kan baru jurus yang pertama sama kedua, mungkin di lain waktu mungkin kita bertanya-tanya lagi tentang filosofi jurus Cimande yang sesungguhnya seperti apa. Nah ini tinggal ada pertanyaan satu lagi Ki. Ciri khas pembukaan Cimande kira-kira seperti apa Ki? Maksudnya kan kalau mungkin ada di teman-teman di luar, saudara-saudara pencaksilat di luar seperti mungkin mereka ada yang hawa murni atau ada yang seperti Setia Hati Terate, mereka punya pembukaan masing-masing seperti Tapak Suci gitu, Merpati Putih gitu. Kira-kira kalau di aliran Cimande sendiri kira-kira seperti apa gitu pembukaannya? Sebenarnya kalau di Cimande sendiri itu sebenarnya tidak ada misalkan apa ya pembukaan yang sifatnya seperti misalkan kita mengemat atau apa gitu ya. Memang ini benar-benar gerakan yang harus kita lakukan dan mempunyai filosofi gitu kan, yang tidak direkayasa dan tidak bisa dirubah, tidak bisa diubah, tidak bisa diganti. Itu memang gerakan yang tadi di pembukaan awal ya. Karena tadi kan kalau kita secara logika pembukaan yang lain misalkan nomor 1 pasti tangannya 1, atau misalkan ya kalau justru yang paling unik di Cimande, kalau dikatakan unik dan kita perlu pemahaman dan pemikiran dan perlu penggalian ya kepada gerakan. Kok kenapa pembukaan jurus dasar Cimande ini dengan gerakan yang berbeda dengan silat-silat yang lain? Seperti tadi kita diawali dari sini. Yuk kita ingat selalu harus berdoa sebelum apa yang akan kita lakukan. Kalau kita ambil dari sini ya, gitu. Dan kita harus selalu melakukan salat yang bawah, ya kan? Nah kalau kesana kesininya, kalau diambil misalkan secara logika untuk berantem tidak mungkin Cimande ini dipakai berantem, ya, dipakai berantem tidak mungkin ya. Ya justru di sini filosofi yang paling mendasar dari pembukaan Cimande ini lebih kepada jati diri kita sendiri. Karena apa tadi kan, sebelum kita mau mempelajari ilmu Cimande kita harus mendapat izin dari kepada orang tua. Nah nanti di gerakannya pun sama. Apa? Karena sebelum ada yang 1 harus ada yang 2, ya kan? Sebelum ada kita ada kedua orang tua. Jadi 2 dulu baru 1. Orang tua dulu baru ada anak. Nah tapi sebelum jadi orang tua ada aturan yang 1. Makanya kita tadi kan berdoa dulu. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah kan. Saya katakan tadi sebelum ada yang 2 ada aturan yang 1. Sebelum jadi ibu dan bapak atau suami istri ada aturan 1 melalui akad pernikahan. Itu aturan yang 1 kan, yang memang diwajibkan dari aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dari 2, dari 1, dari 1, 2, 1, 1. Ya kan? Jadi gerakan pun menggambarkan dan mencari agar kita tahu jati diri kita sendiri. Dari mana asal kita, ya kan? Dan siapa yang harus dihormati oleh kita? Dan yang lebih ke depannya, siapa yang harus disanjung dan dipuja oleh kita? Tetap kepada yang 1, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya dengan adanya pencaksilat Cimande ini berarti Cimande ini sebenarnya bukan sebuah perguruan, berarti kan dia berarti aliran, bukan perguruan gitu kan. Jadi salah satu aliran gitu kan, memang salah satu aliran penca yang berada khususnya di Bogor dan di Cimande ini, yang memang kalau di kita
untuk bela diri, untuk silat, gitu kan, untuk berantem, itu nggak masuk di akal, ya. Tapi justru orang akan tahu dan akan misalkan seorang pendekar sejati itu adalah pendekar yang tahu jati dirinya sendiri, ya kan? Jadi pendekar yang sejati adalah pendekar yang tahu jati dirinya. Itu. Seperti itu teman-teman. Jadi dengan adanya Penca Cimande ini sebenarnya penuh dengan filosofi yang mana mungkin kalau untuk sebuah pertarungan atau di dalam sebuah mungkin kita bertemu musuh atau apa mungkin di jalan, mungkin secara logika kita tidak menemukan gerakan yang bagaimana yang harus bisa melumpuhkan lawan, karena kan di sana pertama tadi ada tonjok bareng dulu, tonjok sebelah, mungkin yang Aki jelaskan tadi mungkin itu tidak masuk logika. Akan tetapi sebenarnya yang saya pahami mungkin dengan adanya tonjok bareng tentang kehidupan kita harus imbang, dan dengan adanya tonjok sebelah ini kita harus bertemu dengan yang satu. Sebenarnya itulah pertarungan mungkin yang sangat lebih dari pertarungan mungkin yang kita temukan di jalan-jalan, karena kita mungkin diajarkan untuk lebih bisa memenangkan diri kita di dalam pertarungan di dalam diri kita sendiri. Betul. Karena pelajaran atau filosofi yang lebih dalam lagi, filosofi dalam ilmu bela diri Cimande ini bukan untuk menjatuhkan dan mencari lawan, justru lawan harus menjadi kawan, dan bukan untuk misalkan kita mencari misalkan musuh, tapi musuh harus menjadi saudara. Kenapa tadi? Karena musuh yang paling berat yang ada di dunia ini adalah musuh adalah nafsu kita sendiri. Itu yang paling kita siapapun yang bisa dan bisa mengalahkan nafsunya sendiri, itulah kesatria yang sejati. Belum tentu orang bisa mengalahkan 5 orang, itu belum tentu menjadi kesatria kalau belum bisa mengalahkan hawa nafsunya itu sendiri. Nah itulah makanya Cimande ini lebih kepada kita bukan mau mencelakakan orang, justru kita lebih kepada saling menyelamatkan. Karena tujuannya Cimande adalah salah satu ilmu bela diri yang memang bukan untuk mencari lawan, tapi mencari kawan, karena didasarinya tadi dengan talek, ya kan? Didasarinya dengan jati diri kita, mencari jati diri kita, dan juga terutama Cimande ini adalah agar manusia ini ketemu dengan jati dirinya. Setelah ketemu dengan jati dirinya, insya Allah ketemu dengan Gusti. Itu. Baik teman-teman, mungkin ini pertanyaan terakhir Ki. Mungkin Aki ada punya pesan-pesan tertentu mungkin untuk pemuda milenial lah sekarang yang mungkin juga banyak yang mempelajari umumnya bela diri ya, tapi khususnya untuk Pencasilat Cimande, kira-kira ada pesan tertentu nggak kira-kira? Baik, untuk para generasi muda, ya, Aki tidak akan menyebutkan siapa, dari agama apa, suku apa, ya. Itu tidak ada, karena kita semua saudara, kita sama, ya, adalah makhluk Allah yang paling lemah, manusia. Hanya pesan kepada para generasi muda, cintailah budaya sendiri, lestarikan tradisi, jaga budaya, agar negara kita ini tetap kokoh, karena maju dan mundurnya negara kita ini ada di pundak generasi muda. Kalau sudah hancur budayanya, tunggu kehancuran negaranya. Jadi sekali lagi, cintailah dan mari kita bersama-sama melestarikan tradisi dan menjaga budaya. Karena tradisi bukan hanya Pencasilat, dan budaya bukan hanya misalkan bela diri, tapi itu ada budaya berbahasa, ada budaya berpakaian, ada budaya berperilaku. Itu yang harus kita jaga. Jadi agar jati diri kita akan ketemu, dan wibawa orang tua dan kita sendiri akan ketemu, dan terutama
kejayaan negara kita akan kokoh kalau kita mencintai budayanya. Itu harapan aku. Ya, baik teman-teman, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya. Jadi pesan dari Aki Didi yaitu untuk kita yang mungkin masih semangat di dalam belajar, mungkin umumnya bela diri, cuman Aki berpesan kita juga harus mencintai budaya kita sendiri, karena mencintai dari budaya kita sendiri itu juga sebagian dari kita mencintai agama kita, karena mungkin mencintai budaya atau itu adalah salah satu mencintai bangsa Indonesia sendiri, yang mana itu adalah sebagian dari iman juga gitu. Jadi untuk teman-teman, itulah pesan-pesan dan sedikit banyaknya paparan tentang sejarah dan sedikit banyaknya tentang filosofi Pencak Cimande ini, yang mana Cimande ini bukanlah sebuah perguruan tapi adalah aliran, salah satu aliran silat yang ada di Indonesia gitu. Nah mungkin itu, terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya malam-malam ini gitu. Soalnya kalau siang mungkin kita kurang enjoy, soalnya kita lagi di bulan Ramadan gitu. Kalau malam mungkin lebih enak, soalnya kalau siang-siang mungkin rada lemes ya kita ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang video kali ini yang dapat kita sampaikan pada video kali ini. Untuk filosofi tentang sejarah Cimande atau filosofi tentang gerakan Cimande ya kan, itu akan kita kuak nantinya lagi. Mudah-mudahan, doakan saja mudah-mudahan dengan adanya channel kita ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk keseluruhan dan membuka terus sejarah-sejarah khususnya tentang Pencak Cimande ini, agar apa? Agar kita tahu bahwasanya sesungguhnya pada intinya ya kita belajar Cimande itu bukan untuk semata-mata untuk sebuah kesombongan, tetapi sebenarnya kita belajar tentang Cimande itu adalah salah satu cara mungkin cara leluhur terdahulu ya untuk merangkul orang banyak agar bisa berbuat baik apapun agamanya. Dan semua leluhur mungkin berharap, bukan mungkin, pastinya berharap sampai sekarang juga, siapapun yang mempelajari dari gerakan atau Pencak Cimande ini itu bisa memeluk agama Islam dan belajar tentang agama Islam dengan sebaik-baiknya.